Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Finas YouTube channel. Kali ini aku akan menyampaikan materi TWK CPNS 7 bagian 7, masih tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia di poin organisasi internasional. Sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, and like supaya aku tambah semangat untuk membuat video baru selanjutnya. Ini kita di poin kemarin sampai ke poin terakhir. Dan langsung saja untuk organisasi internasional. Yang pertama yaitu Konferensi Asia Afrika atau KAA. Sebelum dilakukannya KAA didahului dengan Konferensi Kolombo pada 28 April hingga 2 Mei 1954. Kemudian setelah Konferensi Kolombo dilanjutkan dengan Konferensi Bogor pada 28 hingga 29 Desember 1954. 5 negara pelopor KAA sendiri yaitu yang pertama Indonesia diwakili oleh Ali Sastro Amijoyo, India diwakili oleh Jawaharlal Nehru, Pakistan diwakili oleh Muhammad Ali Jinnah, Birma diwakili oleh UNU, Sri Lanka diwakili oleh Sri John Kotelawala. KAA sendiri dilaksanakan pada 18 hingga 24 April 1955 di Bandung. Hasil dari KAA yaitu Dasar-Sila Bandung yang di dalamnya mencakup kerjasama ekonomi, kebudayaan, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Selanjutnya ada gerakan non-blok atau GNB atau Non-Aligned Movement, adalah sebuah gerakan yang tidak memihak blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Gerakan ini diprakarsai oleh 5 negara, yaitu yang pertama Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno, Mesir diwakili oleh Gamal Abdel Nasser, Yugoslavia diwakili oleh Joseph Broz Tito, India yang diwakili oleh Pandit Jawaharlal Nehru, dan Ghana yang diwakili oleh Kwame Nkrumah. Indonesia sendiri pernah menjadi tuan rumah sekaligus KTT GNB ke-10 di Jakarta pada tanggal 1 hingga 6 September 1992 pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Selanjutnya yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN sendiri didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Latar belakang didirikannya ASEAN yaitu yang pertama adanya perebutan pengaruh antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet. Dan yang kedua adalah muncul negara yang baru merdeka dan memiliki permasalahan yang sama. Tujuan didirikannya ASEAN sendiri berdasarkan deklarasi Bangkok yaitu yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial budaya, dan administrasi, kemudian meningkatkan pengkajian wilayah Asia Tenggara, dan yang terakhir memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan internasional. Negara pelopor ASEAN sendiri, yang pertama ada 5 negara yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, dan Thailand yang diwakili oleh Tanat Khoman. Kemudian setelah itu bertambahlah 5 tambahan anggota baru yang meliputi negara Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja sehingga saat ini totalnya ada 10 negara ASEAN. Untuk KTT ASEAN pertama dilaksanakan di Bali pada 23 hingga 25 Februari pada tahun 1976. Selanjutnya ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNO atau United Nations Organization yang diresmikan melalui penandatanganan Charter for Peace atau Piagam Perdamaian pada tanggal 24 Oktober 1945. Bidang utama PBB yaitu yang pertama General Assembly atau Majelis Umum, kemudian yang kedua Security Council atau Dewan Keamanan, Economic and Social Council atau Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, kemudian International Court of Justice atau Mahkamah Internasional, Trusteeship Council atau Dewan Perwalian. Organisasi-organisasi PBB diantaranya ILO yang menangani masalah perburuhan, FAO atau yang menangani masalah pangan, WHO yang menangani masalah kesehatan, UNESCO yang menangani masalah pendidikan dan kebudayaan, UNICEF yang menangani masalah anak-anak, IBRD yang menangani masalah Bank Dunia, dan IMF yang menangani masalah dana moneter internasional. Selanjutnya, Republik Indonesia masuk menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950.
Dan Republik Indonesia sendiri pernah mundur menjadi anggota pada 20 Januari 1965 karena PBB mengakui kedaulatan Malaysia. Kemudian RI masuk kembali menjadi anggota pada 28 September 1966. Untuk bantuan PBB untuk Indonesia sendiri yaitu diantaranya yang pertama penyelesaian sengketa Belanda Indonesia melalui UNCE dan penyelesaian Irian Barat melalui UNTEA. Kemudian peran serta Republik Indonesia dalam organisasi PBB diantaranya yang pertama mengirimkan pasukan Garuda, yang kedua pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 1974 hingga 75, 1995 hingga 96, 2007 hingga 2009, dan terpilihnya Nugroho Wisnumurti menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB sebanyak 2 kali. Selanjutnya ada Malik yang pernah mewakili Republik Indonesia menjadi Ketua Sidang di Majelis Umum PBB pada tahun 1974. Selanjutnya terpilih menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial periode 2021 hingga 2023. Kemudian Indonesia pernah 2 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia. Dan terpilihnya Menteri Luar Negeri Muchtar Kusuma Atmaja menjadi anggota ILC atau International Law Commission pada periode 1992 hingga 2001 dan terpilihnya Nugroho Wisnumurti sebagai anggota ILC pada periode 2007 hingga 2011. Demikian video kali ini, share jika bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.